wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kita diberi kepercayaan untuk demo, presentasi, pengenalan produk atau apapun itu namanya ya. Bisa digunakan untuk ventilator maupun CPAP nasal prong. Jadi kalau yang biasanya pakai CPAP, saya bisa mengajari ventilator dengan pendekatan dari CPAP menuju ventilator. Jadi NIV juga ada Pak ya? NIV ada. Kita lengkapi dengan aksesoris nasal prong. Jadi keunggulan mesin ini adalah misalkan mau invasi pakai ET monggo bisa, mau pakai nasal prong NIV monggo. Jadi pada saat pas bayi atau pasien itu sudah bisa nafas spontan, akan kebaca di sini nafas spontan. Jadi misalkan pakai ventilator udah muncul nafas spontan, nah itu bisa pakai CPAP atau istilahnya spontan atau CPAP ya sama ya. Jadi ketahuan pada saat menggunakan CPAP atau CPAP atau spontan pasien itu nggak. Kemudian ini unit ventilator, ini kompresor ya, ini ya kurang lebih seperti itu. Dan bila ventilator lain suplainya hanya oksigen aja, ya ini tetap oksigen, kompresor sudah dari sini. Ini kompresor. Ini kompresor. Kompresor, selang yang putih, selang yang hijau, Oksigen. Ada yang mau dijelaskan lagi yang di belakang Pak? Kalau nanti dari kami, kita nggak usah nyolokin banyak karena udah kita siapin kabel extension tambahan di sini. Oh ini ya. Jadi rapi, jadi nggak makan banyak dari sini, ngambil satu semua kelengkapan kita siapkan di situ. Lebih rapi ya Bu ya. Kemudian salah satu nilai tambah kita bila rumah sakit jadi beli dan pada saat diantar atau training ada pasu di sini on outnya. Ya. Ini indikator pressure-nya dari depan. Udah nyala tadi ya? Tadi udah nyala ya? Udah nyala belum? Ini udah nyala belum? Mati. Oh, udah nyala dari hijau ya. Kemudian on off ventilator di sini. Kan dari jauh kelihatan ya, seandainya Bapak misalkan pas yang jaga kan kalau ada layar tambahan ini, kalau yang jaga sendiri atau agak jauh kan misalkan ngintip nggak usah lebih datang, itu kan sangat membantu. Oke, kalau kita mau cek sirkuit ya, saya coba ajari cek sirkuit ya. Jadi kita tutup di sini cek sirkuit. Yang touchscreen hanya yang di sini, ini hanya monitor tambah. Ini nggak ada, bukan touchscreen ya. Ya. Ini ya, touch. Tapi ini kita cek sirkuit ya. Tapi seandainya buru-buru langsung running ini bisa. Jadi lebih memudahkan dari bisa. Untuk liquidnya Pak, misalnya takut ada kebocoran kan kalau gak dicek. Ya, kalau mau dipakai boleh nggak? Nanti di sini akan betul juga. Oke. Jangan tadi lepas. Ini sirkuitnya juga sirkuit demo ya, bukan yang baru. Iya. Yang kedua, kondisi terbuka. Untuk mengetahui hambatan sirkuit pada saat nggak ditutup ya, compliant.
dari sini ya Bu. Kalau ngiri saya jadi nggak nyaman. Oke, ya. Di sini adalah penggunaannya bisa volume, bisa pressure. Tapi karena untuk bayi saya sarankan udah nggak usah pakai volume ya Bu ya. Pakainya pressure. Oke. Settingan ini kalau ventilator FiO2, kemudian volume tidak kita abaikan. Di sini adalah time inspirasinya Bu. Kemudian ini RR-nya. Nah, keunggulan alat kita RR-nya bisa sampai 150 Bu. Untuk HFO, high frequency oscillation kita bisa 150 ya. HFO itu sama kayak HFNC itu kan Pak? HFO itu frekuensi yang sangat tinggi Bu. Misalkan dibutuhkan pasien tertentu tinggi. Kalau HFNC ini bisa pakai, ini bisa untuk flashingnya. Ini kontrol SMP sama spontan. Spontan itu yang CPAP itu. Iya. Ini nenek. Nah, keunggulan itu bisa sampai HF-nya sampai 150. RR-nya. RR-nya. Ini harus ada Pasiennya di anu. iya. Oke. Ini bisa sampai 150. Untuk infant atau neo sampai 150 gitu Pak. Misalkan alatnya nggak semua ventilator bisa. Ini RR-nya bisa sampai 150 loh. Jadi. Tuh, ini bisa RR-nya 150. Ini flow, Ini time inspirasi. time inspirasi. Cara menggunakan time inspirasi adalah 60 dibagi RR bagi 2. Ketemu 1:. 60 dibagi RR. Dibagi 2. 60 dibagi RR. RR setting normal. apa normal? RR yang disetting kan RR ventilator. setting. Iya. Hmm. Kalau ini saya membuktikan bahwa dia punya kemampuan HFO sampai 150. 150 nafas. Kalau ventilator kan high frequency HFO-nya nggak sampai sekian. Ini ketahuan di sini ada. Ini kan grafik ya Bu ya. Kemudian butuhkan numerik di sini. Nah, ini angka saya lihat tadi. Pak, untuk tadi kan di setting infant itu perlu nyeting berat badan juga kan biasanya? Kalau Ada nggak? ini berat badan bisa, tapi tidak langsung men-setting. Rata-rata dokter requestnya minta seperti ini. Beberapa yang dari WA itu dokter minta CPAP sekian, persu support ini, FO2 sekian, seperti itu. Nanti saya bantu. Ini nafas spontannya kan belum ada. Nah, karena ini sangat tinggi, saya simulasi biar ada pasien nafas spontan ya. Oke, saya turunkan dulu. Kalau ini berapa RR? 40 bayi di sini. 100. Ada. Ya. Ini saya simulasi ya. Ini belum ada nafas spontan ya. Bila pasien ini ventilator, terus pasien ini nafas spontan. Dia akan tahu di sini. Ya, akan muncul ya. Nah, di sini akan mengetahui flow inspirasi flow sama ekspirasi flow. Jadi akan ketahuan bila itu sirkuit bocor. Nah, bila sirkuit bocor, in yang ventilator ini atau ini maksudnya penggunaan nasal prongnya itu bocor, dia akan ketahuan. Ekspirasi pasti lebih rendah. Ini memudahkan dari setting, misalkan bocor di itu kan inspirasi tinggi, ekspirasi rendah. Nah itu berarti bocor. Ya Bu ya. Iya. Jadi angkanya terlalu jauh.
itu memudahkan dari penggunaan pada CPAP atau pada ventilator ya, itu akan ketahuan nanti di sini terlalu jauh. Kurangnya di situ, misalkan PIP sekian itu muncul di sini. Kalau istilah dokter WOB ini ada keterangannya. Ini ada artinya yang bisa diterangkan bisa sama dokter. Di sini pun juga yang pembeda adalah ini bisa volume tidak inspirasi, ekspirasi itu bisa ketahuan. Selama ini kan yang satu sisi. Nah, data yang banyak ini hanya waktunya waktu berapa CPAP-nya. Oh ini puncaknya pressure inspirasi ini min, flow-nya berapa, IR ratio, FiO2 di sini yang ketahuan. Bila mengendaki grafik tekan wave. Dan pada saat penggunaan selama ini Bu, ibu kan misalkan pakai CPAP ya Bu, ibu kan nggak punya indikator gambar apa-apa kan Bu, ya hanya membayangkan. Di sini akan ketahuan, misalnya bocor di sini akan turun. Biasanya agak misalkan bocor di mananya, ini nggak akan ngisi. Jadi akan ngisi, akan ketahuan beberapa nanti. CPAP, ibu pakai CPAP nih, misalkan saya spontan saya pindah ke CPAP ya Bu ya. CPAP pasti nafasnya spontan semua Bu ya. Iya. Nah, kalau seandainya ini ada kebocoran, misalkan penempatan nasal ya nggak tepat ya Bu, atau mungkin perlu disaksen, akan ketahuan di situ. Bisa komunikasi dengan saya, kirim numerik, coba deh di reposisi nasal prong. Kalau tetap itu nggak bisa, coba disaksen. Dan pada saat menggunakan CPAP, settingannya hanya mudah Bu. FiO2, PE. pressure support, PIP, sama trigger. Selesai. Misalkan ini pasien, coba ya kita pakai nafas spontan ya. Nah, berarti kan nggak ada nih, jelek. Nah, kalau kondisi jelek pasien nggak bisa nafas spontan, kita tinggal pindah ke SIP. Sementara dapat backup ya Bu ya, tapi nggak mungkin backup terus kan ya, nanti akan muncul apnu tuh backup ventilation. Nah, kondisi seperti itu kita pindah ke SAMV ya, biar pasien tetap dapat nafas. Misalkan udah ada nafas spontan, nanti bisa dipindah ke CPAP atau spontan atau nasal. Dan tentunya kalau pakai nasal ini kondisinya non invasif. Kalau pakai nasal pakai ini, tapi kalau pakai ET ini di nonaktifkan. Jadi lebih mudah menggunakan. Misalkan untuk bagging ini mah bagging. Bagging tuh bagging. Ya. Ya. Coba lihat Itu di grafiknya adanya. Iya. Coba ibu pencet. Cobi. Pakai ini aja, pakai jarinya. Jangan pakai kuku, pakai ini nah. Ini. Kalau kita kopinya Pakai ini Bu. Nah. Yuk, coba kita tes Bu. Tahan aja. Nah, jadi bagging bisa. Bila ibu mau nyaksen, tetap pakai itu bisa, tekan tombol ini. Nah, dia otomatis akan lari ke 100%. Pada saat bocor dikit dia nggak alarm. Jadi pada saat nyaksen ya, tekan menu ini. Kalau udah selesai, jadi biar nggak terlalu sensitif bunyi-bunyian. Tapi kalau udah selesai nyaksen, dimatikan. O2 saksen. Nah, Ya, tapi misalkan ini, sudah nafas spontannya bagus, mau pindah CPAP ini kan. Nah, ini masih backup Bu, jadi diusahakan meskipun pakai apnu dia bisa masih backup. Padahal ini kan tadi, nah, karena apnu dia larinya di backup. Tapi ya misalkan kekurangan nafas dan lain sebagainya pindah ke SIP.
meskipun ibu pakai spontan UPNU gitu. Ya Bu ya, jadi dipisahkan tetap dipisahkan. Tapi kalau seandainya itu nggak masuk akan keluar, nanti ketahuan angkanya di numerik loh. Kok jauh inflasi flu sama ekspirasi flu? Nah itu bisa jadi ada kebocoran, nggak masuk ke pasien, semuanya keluar. Bisa jadi seperti saya sampaikan tadi, di reposisi Ini posisi backup ya? posisi backup di up Ini di masih CPAP nafas. ada. Nah CPAP biasa kan nggak ada Bu, ya kan, kemudian Iya. nggak ada grafik, Ya, masih Angka-angka nafasnya. tinggal nanti kelengkapannya caranya ini disambung sini Bu. Nah itu disambung sini masuk ke sambung, kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalkan mau pakai NASA, NIV, kemudian butuh data, atau misalkan sudah masuk belum lihat grafik, grafiknya bocor terus di bawah jadi nggak mengisi-ngisi. Ya, ini spontan backup. Ya. Kalau yang normalnya RR-nya berapa ini? Coba saya cek. RR 22. Kalau ini saya simulasi backupnya hilang. Ya, backupnya hilang karena sudah bisa nafas spontan. Ya. Ada. Oh, sambungannya. Tapi ininya ini pediatrik ini. Lebih besar. Iya, itu yang buat neo. Nah, jadi kita ada angka-angka, ada grafik, pasien nggak bagus. Pertama dia punya backup. Ya. Yang kedua kita switch ke ventilator, nggak usah nyopot-nyopot, tinggal menunya aja pindah. Dah. Kalau ganti HF gitu, Kenapa? kalau mau ganti ke HF, HF atau High flow nasal kanul. high flow nasal cannula. Kalau mau ini pakai ini atau gimana? Mau kan continue. High flow nasal cannula berapa flow-nya biasanya? 4-6 biasanya flow-nya. Continuous. Kalau itu ini loh. Ini flow-nya muncul. Maksudnya mode yang dipakai itu di spontan ini kan Pak, kalau high Iya. flow. Pindah ke CPAP. Jadi nggak perlu nyopot-nyopot, ini PAP ini sama ya Bu ya. Pak, jadi kalau misalnya kita mau ventilator mau invasif non invasif, cuman tekan ini sama ini aja ya. Iya, ini sama ini. Berarti modenya 3 ini. Kontrol Iya. SNV, spontan atau CPAP. Kalau ini NIV. Kalau dimatikan berarti dia pakai ET. ET. invasif berarti. Iya, iya. Kan sanitasi. Ya. Kalau non invasif dimatikan, Ya. Nah, 15 itu tingkat tingginya grafik. Tingginya inspirasi kalau kurang. Peak-nya ya, Pak? Peak-nya ya. Misalkan dikurangi jadi 10, silakan. Nanti kalau ini untuk apa Pak? ini Ya. ini Yang ini. fungsi tambahan ini untuk main screen ya. Main screen kan yang ini ya, ya. ya misalkan ini main screen kembali ke layar ini Hmm. ya. Ini bisa Iya, ini sekali pakai, tapi dipakai lagi. harganya berapa? Ini enggak, ini prosesornya reuse Bu. Reuse. Reuse. Sini. Kecuali- Kira-kira bisa dipakai berapa lama itu Pak? ya
mungkin bisa setahun punya 2 lah misalkan. Setahun punya 2. Ya. Harganya berapa Pak? Harganya ya nggak beda jauh sama itu. Jadi makanya kos Low penggunaannya ke pasien itu lebih murah. Kemudian kos pemeliharaannya juga murah. Kalau ini baterai harus ori, nggak bisa pakai baterai. Ini baterainya dengan segala fitur itu, udah tahu fiturnya seperti itu, pemeliharaannya itu ya. Ini sudah. Iya. Berarti untuk yang Neo ini tidak perlu pakai itu ya Pak ya? Tidak perlu pakai BB ya settingannya ya? Nggak perlu Tinggal pakai infan BB. saja ya? Iya. Infan aja. Habis itu ke pressure ya? Ya. Pressure habis Kalau itu misalkan kita setting BB pun, ya Bu, ini saya pilih bisa Iya, ya. iya, iya, coba. Lepas ya.